Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Menguak tuntas fakta kesaktian Mahapatih Gajah Mada. Tanah Jawa nampaknya tak pernah lekang akan kisah-kisah kontroversial yang berlatar belakang historis, di mana salah satunya ialah kisah mengenai kerajaan adidaya pada abad ke-13, yaitu kerajaan Mojopahit. Mojopahit, kerajaan ini adalah kerajaan terbesar pada masanya, didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Banyak sekali hal-hal menarik yang dapat digali dan dipelajari seputar kerajaan ini. Salah satunya ialah sosok patih dari kerajaan termasyhur di Nusantara ini adalah Gajah Mada, pahlawan yang lahir sekitar tahun 1290 dan merupakan sosok patih yang diabadikan dalam sejarah Indonesia sebagai pahlawan pemersatu Nusantara. Melalui sumpah palapa yang dia kemukakan pada upacara penobatannya menjadi patih Amangkubumi Mojopahit tahun 1336 Masehi, Gajah Mada bersumpah bahwa ia akan menyatukan seluruh kerajaan Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit. Namun sayangnya kali ini kita tidak akan mengulas sejarah kerajaan adidaya ini. Ketikan kata dan barisan kalimat selanjutnya ialah akan menguak beberapa fakta tentang patih Gajah Mada yang selama ini masih menjadi misteri dan belum banyak diketahui khalayak umum. Penasaran apa saja fakta unik dan menarik dari sosok patih ini? Mari kita simak bersama. Yang pertama, tempat lahir Gajah Mada di hulu Sungai Brantas. Selama ini masih menjadi misteri yang belum pasti di mana Gajah Mada dilahirkan. Banyak versi yang menerangkan di mana Gajah Mada dilahirkan. Menurut Yamin, seorang tokoh pergerakan nasional sekaligus sejarawan, ia berpendapat bahwa Gajah Mada dilahirkan di sekitar hulu Sungai Brantas di kaki Gunung Kawi dan Gunung Arjuno. Sependapat dengannya, seorang dosen arkeolog Aris Munandar memperinci bahwa Gajah Mada lahir di daerah Pandaan atau Pandakan. Daerah itu terletak di sekitar hulu Sungai Brantas di bawah lereng Gunung Arjuno. Selain petilasan, ada juga dua buah peninggalan yang konon ceritanya membuktikan bahwa masa kecil Gajah Mada berasal dari tempat ini. Si Tinggil dan Sendang Krapyak namanya. Si Tinggil merupakan bangunan mirip punden berundak yang konon merupakan tempat bagi Jokomodo, nama kecil Gajah Mada, untuk mengawasi kerbau peliharaannya. Selain petilasan, ada juga dua buah peninggalan yang konon ceritanya membuktikan bahwa masa kecil Gajah Mada berasal dari tempat ini. Si Tinggil dan Sendang Krapyak namanya. Si Tinggil merupakan bangunan mirip punden berundak yang konon merupakan tempat tinggal bagi Jokomodo, nama kecil Gajah Mada, untuk mengawasi kerbau peliharaannya. Sementara Sendang Krapyak adalah sumber mata air yang digunakan oleh Jokokodo untuk memandikan kerbau-kerbaunya. Sampai saat ini kedua peninggalan tersebut masih ada di Kecamatan Modo Lamongan. Ternyata tidak hanya ada satu dua tempat saja yang diyakini sebagai tempat lahirnya Gajah Mada.
Namun ada banyak tempat, dan karena kurangnya bukti autentik berupa peninggalan Mojopahit seperti prasasti maupun kitab kuno yang menerangkan akan sosok patih ini berasal dan dilahirkan, Alkisah, kami sejauh ini menyimpulkan bahwa tempat yang paling memungkinkan di mana Gajah Mada dilahirkan ialah pendapat dari Muhammad Yamin dan Profesor Agus Aris Munandar, yaitu di dekat hulu Sungai Brantas. Dua orang tua Gajah Mada ialah Gajah Pangon. Penuh dengan tanda tanya, siapakah sebenarnya orang tua Gajah Mada? Seperti halnya tempat lahir, dari rahim siapa sebenarnya Gajah Mada dilahirkan pun masih menjadi misteri. Pasalnya banyak sekali cerita yang beredar di masyarakat yang menceritakan orang tua dari Gajah Mada, baik itu berupa legenda maupun berupa babat. Versi pertama, Gajah Mada adalah anak dari Gajah Pangon. Gajah Mada adalah anak Gajah Pangon. Bagaimana bisa? Berita para ratonlah yang mengisahkan perjalanan Raden Wijaya dan para pengawalnya. Kisah ini bermula ketika Raden Wijaya beserta rombongannya pergi ke utara menghindari serbuan pasukan Jayakatwang. Naasnya salah satu pengawal Raden Wijaya yaitu Gajah Pangon terluka. Akhir cerita, Gajah Pangon dititipkan di sebuah desa bernama Pandaan. Di desa Pandan inilah Gajah Pangon diceritakan menikah dengan anak macan kuping kepala desa Pandaan dan melahirkan Gajah Mada. Versi kedua, Gajah Mada adalah Suradarma Wasya. Menurut babat Gajah Mada yang ada di Bali, Gajah Mada diceritakan lahir dari pasangan Suradarma Yasa dan Nariratih. Diceritakan bahwa Suradarma dan Nariratih adalah pendeta yang memiliki asrama di Wilwatikta. Wilwatikta menurut para ahli diduga adalah nama lain dari Mojopahit. Tidak heran jika Gajah Mada memiliki ilmu sangat tinggi yang mumpuni berkat dilatih oleh kedua orang tuanya yang merupakan seorang pendeta yang berilmu tinggi pada masanya. Namun karena bukti yang belum kuat dan juga babat Gajah Mada yang asli pun belum ditemukan, maka versi ini kita eliminasi. Selain kedua versi kelahiran Gajah Mada di atas, ada juga beberapa versi. Menurut naskah Usana Jawa yang diubah di Bali menyebutkan jika Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Narayana. Ada juga yang menceritakan bahwa Gajah Mada adalah keturunan dewa. Wah, nampaknya jika benar maka akan seperti kisah mitologi Yunani. Terlepas dari cerita yang tidak masuk akal, kami menyimpulkan orang tua Gajah Mada yang paling memungkinkan adalah Gajah Pangon. Hal ini karena ada kesamaan nama antara Gajah Pangon dan Gajah Mada, serta letak di mana Gajah Mada lahir juga hampir sama dengan tempat Gajah Pangon dititipkan. Selain itu juga kita menyimpulkan bahwa Gajah Mada lahir dari orang tua rakyat biasa. Apakah mungkin ia bakal sangat dipercaya oleh Raja Jayanegara? Bahkan untuk meraih suatu tingkatan seperti ketua pasukan Bayangkara saja pasti akan sulit jika berasal dari keturunan rakyat jelata. Hal ini karena notabene nilai kasta sangat berlaku pada zaman Hindu-Buddha. Gajah Mada dalang pembunuhan Jayanegara. Siapa dalang dibalik kematian Jayanegara pada tahun 1328 masih menjadi misteri. Yang pasti raja kedua Mojopahit tersebut dibunuh oleh tabibnya sendiri, yaitu Ratanca. Mengapa ini bisa terjadi? Bukan berdarah murni dan lahir bukan dari permaisuri menjadikan Raja Jayanegara tidak disukai oleh orang dalam Majapahit. Terbukti ketika ia berkuasa, banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh abdi setia raja terdahulu, yaitu Ronggolawe, Lembu Sora, Nambi, bahkan Kuti.
Tokoh-tokoh ini yang notabene dahulu sangat loyal terhadap Mojopahit, kemudian berubah memberontak karena ketidaksukaan terhadap Jayanegara sebagai raja. Ada indikasi Gajah Mada adalah dalang pembunuhan karena selain Jayanegara bukan keturunan murni, Jayanegara juga dinilai sebagai raja yang tidak cakap dan bertabiat kurang baik, sehingga akan berdampak buruk pada Majapahit nantinya. 4. Wajah Gajah Mada. Fakta selanjutnya ialah ternyata wajah Gajah Mada yang selama ini kita kenal di buku-buku sejarah ternyata hanya sebatas ilustrasi belaka. Benar, wajah Gajah Mada yang kita lihat selama ini adalah hasil interpretasi yang dibuat oleh Muhammad Yamin, tokoh pergerakan nasional sekaligus sejarawan. Muhammad Yamin mempopulerkan wajah Gajah Mada melalui bukunya, yaitu Gajah Mada, Pahlawan Pemersatu Nusantara, yang dicetak pertama kali pada tahun 1945. Selama ini belum ada bukti berupa lukisan asli maupun patung yang menggambarkan tokoh yang satu ini. Namun ada sebuah terakota berupa pecahan yang diduga celengan dari tanah liat yang berbentuk wajah Gajah Mada yang tersimpan di Museum Trowulan. Bentuk terakota ini diklaim adalah wajah Gajah Mada muda. Sontak hal ini masih menjadi perdebatan dan harus dikaji ulang. Pasalnya, bagaimana mungkin sosok sekali bergajah mada wajahnya dicetak dalam sebuah celengan tanah? Gajah Mada dengan perang Bubat. Perang Bubat, siapa yang tidak tahu tentang peristiwa yang kelam yang satu ini? Peristiwa yang menurut serat para raton terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi, sangat terkenal dan membekaskan luka yang dalam. Perang Bubat sendiri adalah perang yang terjadi antara Mojopahit dan Kerajaan Sunda. Perang ini pecah karena kesalahpahaman yang timbul antara Mojopahit dan Kerajaan Sunda. Menurut Kitung Sundayana, perang Bubat terjadi karena ada niat dari Pati Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kerajaan satu-satunya di Nusantara yang belum takluk oleh Panji Majapahit. 6. Gajah Mada pahlawan atau penjahat perang. Menurut sebagian orang, Gajah Mada memang dianggap sebagai pahlawan. Namun berbeda dengan rakyat Pasundan yang lebih menganggap Gajah Mada tak lain hanya sebagai penjahat perang. Hal ini terjadi karena perang Bubat. Sampai saat ini kebencian masyarakat Sunda masih lestari. Sebagai contoh akibat perang Bubat adalah ada larangan di mana suku Sunda pantang menikah dengan suku Jawa. Selain itu juga tidak ada penggunaan nama jalan di Bandung yang menggunakan nama Gajah Mada sebagai nama jalannya. 7. Kematian Gajah Mada. Kelahiran bahkan sampai kematian Gajah Mada pun masih menjadi misteri. Menurut kitab Kakawin Negara Kertagama, Gajah Mada meninggal karena sakit. Namun ada kabar bahwa Gajah Mada tidaklah meninggal namun mengalami mukso. Dikabarkan juga akibat perang Bubat membuat Gajah Mada menarik diri dari Mojopahit dan dunia luar. Ia lebih memilih mengasingkan diri ke hutan sampai tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ia telah mati. Terlepas dari kabar tersebut, tampaknya kematian Mahapati tersebut amat membekas luka di hati rakyat juga Raja Majapahit. Bagaimana tidak? Gajah Mada ialah sosok yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Berabad-abad telah berlalu, sosok Gajah Mada masih menjadi sosok yang penuh misteri, dan biarlah sampai menjadi misteri yang tak lekang oleh waktu. Gajah Mada tetaplah pahlawan yang harus dihormati. Gajah Mada memang telah lama mati, namun karakter pemberani, kuat pendirian, dan mengaku jika salah adalah karakter yang patut kita terapkan dalam diri sendiri. Alangkah baiknya kita mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk.
Demikian kisah misteri Gajah Mada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.